Lanjut ke ayat 84 surat Ali Imran. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah membaca surat Ali Imran mulai ayat ke-78 sampai ayat ke-85. Berapa ayat, Bu? 8. Waktunya 78 sampai 85. Mari kita lihat apa yang sudah kita baca ini. Kita berharap bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan yang salahnya tentunya kita berharap diberikan ampunan atas kesalahan kita, baik kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja, terutama karena kesalahan kekurangan ilmu pada diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan sekaligus memberikan rahmat untuk terus-terusan kita makin cinta kepada Al-Quran, terus-terusan belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan kita, menuju bacaan yang baik dan sempurna sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas masing-masing. Yang paling utama adalah kapabilitas dan kapasitas hati supaya kita tetap bahagia, istiqomah, berjamaah belajar Al-Quran. Dari mulai membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya kepada sesama manusia dengan
keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak bacaannya, bukan yang paling banyak hafalnya, bukan juga yang paling banyak temannya dalam belajar membacanya, tapi yang paling takwa. Mana membedakan manusia takwa dengan yang tidak takwa? Sangat sederhana. Yang takwa itu didasari oleh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, itu orang yang bertakwa. Hanya satu, agamanya Islam dan mencontoh perilaku akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya selalu dalam keadaan bahagia, selalu istiqomah dan selalu berjamaah. Gitu, Ibu. Hartos. Ya, yuk, mari kita lihat apa yang sudah kita baca ini dalam tafsir Ibnu Katsir dari mulai ayat ke-78. Sesungguhnya di antara mereka, siapa mereka itu, Bu? Di sini yang diceritakan orang-orang yang disebut di ayat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Ingat, Bu, ya, orang-orang yang ahli kitab yang menamakan dirinya ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi yang membaca Taurat dan Zabur, dan Nasrani yang membaca Injil. Disebutkan di sini yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Memutar lidah maksudnya apa, Bu? Wah, pernah pakai kitab kami punya. Tapi apa yang terjadi? Nanti kita lihat, ya. Nah, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Jadi mereka membacakan Alkitab. Video aja punya. Ya, supaya menyangka orang-orang Muslim ini, supaya menyangka bahwa itu adalah dari Alkitab, dari kitab mereka. Padahal sudah ditambah. Itu. Terus Pak, ditambah yang jawaban, ditambah dengan jampe-jampe empatnya, ditambah-tambah. Sehingga orangnya, Al-Quran macam apa, jampe nama harus loba, yang jawabannya. Parutan, anu gede dia, tapi jangan. Ya. Nyalingkirnya. Padahal mesti dibere, kudu teh a'udzubillahi minasyaitonir. Kayak gitu sih eta jeung kudu nyalingkir sagala. Walingkir aing marsep ka maneh hemat gitu. Pada dia berdiri disapakan pasta kapan dia punya. Usaha. Nah, perlu dipercaya sebagai penghuni di situ. Nah, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Ya, maaf, disebutkan di sini. Dan mereka mengatakan bahwa iya, si kitab yang dia baca sambil muter-muter lidah itu, ya, dari sisi Allah, padahal iya bukan dari sisi Allah. Maksudnya padahal kitab yang mereka baca itu bukan dari sisi Allah. Artinya sebagian ada yang dari Allah, tapi sebagian ditambah. Kelakuan itulah yang disebut kelakuan maghlub dan dolim. Ya. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya. Nah, sedangkan kalau untuk Muslim tidak ada dusta di antara kita, ya. Karena apa? Semuanya adalah benar, ya, otentik dari Allah, asli, original, cek bahasa orang, asli, tulen. Al-Quran mau ayat bisa nambah, mau ayat bisa ngurang. Nusok nama jeung urang teh pada dewe. Ayeuna ingat ya pokok, apalagi teh kepala itu teh ayeuna pokok kan gitu punya. Nah, supaya teh ingat yang pokok maka terus-terusan
baca. Ibu hafal surat Ali Imran ayat 78? Kapan kakak Rabi? Baca apanya? Hafalnya. Tahu nggak? Saya ingin membuktikan bahwa manusia itu gampang pohon. Coba dibaca ayat 78 surat Ali Imran. Kan udah hafal. Cing sok ayat hafal deh. Dan cabut tinggalin ke dia. Hafal Pak. Sebutkan. Wa inna minhum la fariqan yalmuna al-sinatahum bil kitab. Tapi tadinya kan istilah salah. Ya. Artinya kita itu betapa lemahnya dan betapa kalau tidak dibimbing oleh Allah, maka kita tidak akan mendapat apa. Ya, coba ditutup aja matanya. Lihat, mesti matanya ditutup. Bisa baca nggak, Bu? Jadi apa yang menjadikan kita bisa baca? Nikmat Allah berupa penglihatan. Jadi lalu pada dia baca Quran berarti tidak menikmati penglihatan. Diberi gratis. Ya, melihat gratis. Allah pernah kampanye gitu. Kalau nanti kepilih aku jadi Tuhan, nanti kalian akan dikasih melihat gratis. Masa gitu kan? Ya. Jadi kita ketika mensyukuri nikmat ini jangan hanya syukur tuh kalau gajian, ya, kalau bayaran. Ketika membaca Al-Quran, Masya Allah, ini huruf wawu, huruf alif, huruf nun, ada tasdid. Wa inna, tidak semua orang bisa. Diberi Al-Quran banyak yang jadi mulus. Ya, diberi kitab Yasin, baca Yasin. Yasin wal Quran al Hakim. Jadi baca, Bu. Coba guys, apa? Ya, gitu ya. Ini Bapak Ibu sekarang lamun tadi ngali, tadi baca, hafal enggak? Ya. Baru sebentar betul ditutup matanya, jadi tidak ingat lagi. Atau sekarang buka matanya tapi tidak melihat ke sini. Sama aja nggak bisa. Berarti harus ada perpaduan antara mata dengan yang dibaca dan hatinya. Mau nggak dia membaca? Tidak sedikit orang yang matanya air dan bolotot, cuilir, ya, dan kalau Al-Qurannya ada di depannya, tapi dia tidak mampu membacanya, tidak mampu mengucapkan. Karena apa? Pertama mungkin tidak tahu, yang kedua mungkin sudah tahu tapi sombong, nggak mau mengucapkan. Nah untuk mudah-mudahan kita tidak termasuk yang jelek-jelek ya. Yang jelek mah sudah ya. Ditegaskan di ayat ke-78 ini bahwa di antara mereka ada golongan yang memutar-mutar lidah. Ya. Siganu soleh, cek bahasa utamanya Bu ya. Cocok supaya dianggap soleh, supaya menang hadiah. Kan supaya gitu punya. Nah, supaya menang penghargaan dari manusia. Jadi di sini padahal dia bukan dari Alkitab. Jadi yang mereka baca itu adalah bukan dari Alkitab. Maksudnya Alkitab tapi ditambah ada juga yang dikurang. Ya. Bapak Ibu kan di dianya mau diberi lagu dan mari. Nah, kan langsung Alkitab kemudian. Ya, benar nggak betul? Coba kalau sebut dan mari berdendang kita. Tapi lamun cuma pusing kuning teh. Pada ablahal mu'minun alladzina hum fi lain anggu. Ya kan gitu. Bagi kakak lebih kalinya guys di Soledad punya berpanjang mata saya antara ngetes tidak menuntut Bapak Ibu untuk dites. Kenapa? Terus nanti nggak dengar aja itu. Ya, gitu Bu ya. Ampun Bapak, ampun. Kapan di masjid deh cara untuk kita mengintrospeksi diri. Kakak di bere ayat pertama dari surat Al-Mu'minun, surat ke-23, qad aflahal mu'minun alladzina. Kakak lebih kalinya sholatihim sah. Kacauan lagi kasih dah. Awailul lil musallin alladzina hum. Nah, benar gitu ya.
kaciri orang besok pada malawung gitu. Kadang baca kuliah terkapangi tungtung nanya wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala tiasa deui lakum di bali gayaan baca watini wajah itu untuk nanti watawasaw bil haq watawasaw bis sabr mengwal kana wal asri masuk itu Bu ya betul disebut namun sah sholatnya Bu sah sholat tenang coba cak oke sah gitu ya eh, eh. Belok. Ya Ibu kalau belok mundur dulu. Ibu kalau beloknya di jalan tol kan nggak bisa mundur lagi terus aja Bu. Ya baik. Jadi bacaan Al-Quran ini memang sangat menarik. Saya termasuk yang beberapa kali pernah. Ya. Bahkan pernah ada yang macet. Pernah macet. Saya jadi lagi imam sholat Idul Adha. Imam sholat Idul Adha. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la. Tapi kalinya pokok. Sabbi isma rabbikal a'la. Sabbi isma rabbikal a'la. Kata yang di belakang teh. Allazi khalaqa fasawwa. Tak ini nggak panggil. Jadi yang di belakang imam itu memang harus hafal Bu. Jadi lamun imam itu bisa, tulikan bantuan beri tukang. Tapi lamun imam itu bisa wae, sabbi isma rabbikal a'la. Pokok langsung Allahu akbar. Memaksakeun. Mata simpul iman dia ngajak ku sabab nyaho otak teh can apal Quran diteu entah sing gede. Alhamdulillah udah 4 kali tamat Pak. Nangtung di dia baru baca eta sekali 2 ayat, kadang seayat. Di patemu juga boleh di rumah. Ini kayak gitu. Di lamun tahajud teh Bu, tong maksakeun pakai guru terus ya. Sekali-kali cangan tahajud. Cangan udah kana beungeut kurang, cangan kadinya make lampu sorot meulingnya. Khusus kan cangan mate ieu urang ya. Atau meuli Quran anu caang. Ketipin gede. Jadi Allahu Akbar. Selesai Fatihah namanya ke apalnya. Terus karena yang surat banyak pencet boleh Bu, pencet laptop itu kalau lagi surat boleh. Batal ya. Nah, yang baca pas keluar surat itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tapi hati-hati, lamun laptopnya paling paling pula itu lah batal ya. Asal itu karena atau ini tiba-tiba ada angin ya. Qurannya dibaca di sini tiba ada angin. Terus angin itu kan batal nih. Ternyata tapi ke Quran ragrag itu naon tuluykeun baca. Namun geus baca eta ragrag tuluykeun karena kemudian sujud gitu ya. Apa dikira bahwa yang para sahabat itu semuanya hafal melotrok? Bukan. Ada yang begitu lagi baru ayat turun kemudian semuanya kan rajin menghafal para sahabat itu ya. Sampai ketika Rasulullah wafat katanya kurang lebih ada sekitar 30 sampai 40 orang yang sudah hafal 30 juz. Padahal baru saja turun kan kalau yang ayat-ayat terakhir, tapi nggak hafal. Nah yang nggak hafal itu kalau baca, kalau sholatnya sambil bawa catatan. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Namun cara hafal bisa nih. Qul, 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 qul. Ya qul cek dulu di itu tanya punya gitu ya. Ya. Kan ibu ya cara hafal gitu. Kayak kita masuk api-api bisa teh Allah. Tapi di sini ditarikkan langsung ada yang pada nanti. Ya kan mungkin sholat sorangan gak rancang. Tapi kalau kita sholat jadi imam diharap calon bisa ada yang terus Bu. Tapi kalau misalnya cek di tuang kan jadi 2 kali punya. Ya masuk aja gitu Bu. Kenapa? Itulah kehebatan Al-Quran. Bisa 1 ayat, bisa 1 baca.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf ha ya ain sad. Allahu akbar. Sah, kan pasti pada dia tuh atau begitu waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Sah. Jangan anggap tidak sah. Sah. Ya. Gitu. Baca kulhu cuma satu ayat sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yes, demikian ini. Allahu akbar. Sah. Itu punya. Itu baca sah. Itu pun baca apa? Di mata saya di sini mengajak belajar membaca Al-Fatihah. Setiap kali pertemuan paling tidak 7 kali kita baca Al-Fatihah. Bareng-bareng Bu, karena saya tahu semuanya belum bisa secara sempurna baca Al-Fatihah. Jadi bareng-bareng melalui apa? Kirimkeun heula hadiah ke Kangjeng Nabi, hadiah kepada yang arwah ibu bapak terutama, hadiah mohon doa kepada Allah untuk anak-anak kita, untuk yang sedang sakit, untuk tanah air kita, termasuk untuk diri kita. Dibacakannya surat Al-Fatihah. Nah, itu menang Yasin kan bae bosan abdi mah ayeuna mah cenah poe subuh teh Al-Fatihah we, abdi mah hayang Al-A'raf. Kan bae atuh. Dan kakak ditanya ayat kahiji naon? Ya, nah, kan. Ayo, gitu ya. Nu jelema nu sok gede kahayang tapi kemampuan tidak ada. Naon ku bahasa teh? Angan-angan apa nih? Angan-angan itu berarti dari berapa huruf tuh? Dari berapa kata? Hari umur tunggal tunggu, terus angan-angan pecat sahabat. Saya bisa tahu maksud ibu teh yang dimaksud angan-angan oh yang lain angan-angan pada deh angan-angan. Umur sudah tuwil, keinginan kayak remaja gitu ya. Bahasanya gitu. Kayak oke apa namanya besar pasak daripada dia hayang gede tapi kemampuan tubuh. Kita mah hajat biasanya sok loba hutang. Ya. Hajat hayang rame, hayang wah salon itu, salon itu, kemudian pakai baju 2 kali ganti, 3 kali ganti, tapi itu dapat duit. Nah, besar pasak daripada tiang. Maksudnya apa Bu? Besar pasak daripada tiang teh. Ai tiang leutik, aya di luhurna, hasilna gede. Pantes teh. Itu pantas eta teh gue ya. Nah, geus pantas gitu kita ambek nyedap tenaga midak tuntungna ngayang dia. Nah, stroke kata gue biasa nabu. Terus ada ting nunggu saja terus stroke. Ayeuna ge insyaallah isukan pemilu nyoblos besok ya. Besok setelahnya maghrib lihat aja bakal banyak yang kena stroke. Ya stres. Ya miminta kan tidak stres, nyambung antara otak dengan dia. Kamu itu biasa gitu miliar tapi suaranya kan sakit kan gitu nya. Kamu kesah ada rakyat nanti bisa diamat tuh. Padahal kalau kamu ini diberi 200.000 jeung amplopnya tak ada dengan tembilih abdi cek pada DT ayo lebih gede Pak 200.000 kan gitu ya. Oh digitukan langsung. Nah, jadi akhirnya disiapkan Bapak Ibu rumah sakit untuk pergil. Nah, untuk RDGL baru ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang gila besok. Kalau pilihan Bapak dan Ibu tidak terpilih atau kalah, ya jangan merasa sengsara. Allah sudah mengatur semuanya. Sampai menang isukan, sampai jadi presiden Indonesia, Allah sudah tahu dan sudah diatur. Itu Bu ya. Itu ya. Terus Bu, 3 sing benar pada dia. Ya, itu ibadah sing benar. Masing-masing ada urusannya. Ya, baik. Lanjutkan ke ayat 70-9. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia yang lainnya, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembahmu.
Ini teguran bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menyembah nabinya. Ya, orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi kan mbahnya menganggap Uzair anak Allah, orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Kemudian mereka menyembahnya, maka ditegur di sini. Jadi diteguran di surat Ali Imran ini teguran bagi berbagai penyimpangan si maghdub dan si dolin yang sudah disebut di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi Al-Fatihah itu mencakup seluruh Al-Quran, penjelasannya dari mulai Al-Baqarah sampai nanti An-Nas. Ya, percaya kan? Jadi kalau Bapak Ibu itu bisa surat-surat yang lain, Al-Fatihah sing bener. Ya, beres Pak. No jadi masalah, bener Al-Fatihah saya ngukurna. Lalu Bapak Ibu papangin melalui pinter aja. Punten-punten Kang, banyak pada di dia supaya Kang kali punten abdi Al-Fatihah benerkeun. Minta kita. Ayo teman itu kan kadang guru apa maksa kalau muridna sok atuh maneh teh sing pinter. Lain murid lah yang pinter, Bu. Bener gitu, Bu. Ibu-ibu di dia yang pinter atau terus apa ayah Pak Umi cenah gitu. Kan gitu ya. Terus berikutnya adalah dia itu hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah. Itu kata nabi yang palsu atau mereka itu menganggap bahwa ada nabi yang bisa disembah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya dan tidak wajar pada tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ada ajaran yang mengajarkan malaikat sebagai Tuhan. Ya, mereka kalau menyebut Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril, itu dianggap sebagai Tuhan, disembah. Gitu ya. Kalau umat Islam enggak, semuanya Allahu Akbar. Ketika menyembah Allahu Akbar, maka Allah menyuruh manusia itu untuk mengikuti contoh. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah contoh, bukan Tuhan. Bagaimana contoh? Bukan menghadap beliau, tapi kata beliau, hadapkanlah ke kiblat atau ke Ka'bah. Maka ketika Nabi berada di sebelah kiri, Ka'bah di depan, maka si yang namanya umat atau sahabat ini tidak menghadap Nabi sholatnya, tapi menghadap kiblat. Ya, kalau ajaran yang lain kan begitu. Pak Teguh sebagai Tuhan baru, Tuhan Teguh, nah, kan gitu. Simpan bulan itu, maka gereya ke bulan itu yang harus murilingan Pak Teguh kami. Maka jadilah nah, kan jadilah tadi kecak karena ada genderuwo dan ditangkap, kan gitu ya. Nah, ya, umat Islam ada nggak gitu? Ada nggak umat Islam yang hadapkanlah mukamu ke Nabi Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Maka hati-hati. Di kita kadang suka ada, mohon maaf, suka ada ya yang menyebutkan bahwa jangan belajar ke situ, ke aku aja. Dan juga ada guru yang gitu. Mana itu tong diajar ke batur atau diajar ke orang sing bener. Selain gitu, Bu. Tete menuhankan diri. Kata Rasulullah, enggak, justru kalau kamu mau belajar nenun, jangan belajar nenun kepada aku, pergilah kamu ke negeri Cina. Maka jadilah negeri Cina itu tenunannya pelajari oleh orang-orang Muslim. Ibu ya. Jadi kalau ibu ingin tenunan yang baik, itu tenunannya sutranya dari Cina sana. Saking tipisnya Bu, segala lagi bisa ketempok. Saking tipisnya Pak, kan gitu ya. Si kemana coba nanti langsung ngalamun. Lamun pun bodoh dipangulikeun eta kudu sagalana ketempok punya. Masuk itu pada mata kudu dipangulikeun teh hejo warnana pada lamun sutra supaya segala tegak tempuk kadang-kadang hejo. Ya. Terus pada deh. Kan gitu ya. Kemudian berikutnya dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan.
apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Jadi yang namanya kekafiran, kekufuran atau kemusyrikan itu berbagai cara. Termasuk, mohon maaf ya, kalau seandainya ada seorang yang namanya guru, ustadz atau apa namanya, ibunya yang menyebut bahwa ulah guru kabatur atau kabdi we, nah, itu berarti dia sudah menganggap sebagai. Ingat, sedangkan Kanjeng Nabi sendiri menyuruh kepada sahabatnya untuk utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun harus sampai ke negeri Cina. Wah, jauh cek teh Rina ke negeri Cina. Tenang, Cina lagi saya dia. Deketan, Cina lagi dia. Apa bu kehebatannya dari kawan-kawan kita yang orang suku Cina Tionghoa? Mereka itu kalau berbisnis tidak pernah ganti-ganti, luar biasa. Namun tadi nah yang dagang bubur, bangkrut tetap dagang bubur, bangkrut lagi dagang bubur, tapi jadi paling hebat. Orang kan beda. Pada dagang jagung, pada deh tepayu isukan dagang sampul. Ya, isukan dagang sampul, tepayu isukan dagang beas. Dagang beas itu isukan dagang tutut. Jadi orang teh pada dia mana dagang beas, sanes, dagang tutut, dagang ganti enak. Mata teu pernah maju. Coba bangsa urang mah teu pernah maju sabab naon? Teu betah dina profesi. Ya, gitu. Kadang resepnya nyuguh, udah menyuguh terus. Insya Allah jadi tukang suku teladan. Ya, sambil nunggu sambil makrifat. Jadi nyuguh teh heran, halus. Karena gue ngingin kieu, mun abdi mah sambil mikir, sallallahu Muhammad. Jadi hasil suku teh bagus. Ieu mah keur nyuguh nempo batur aya nu keur ngebor, aya ngebor. Keur ngebor batur aya nu ngajul, aya nu ngajul. Benar terjadi-jadi. Terus ya, gitu ya. Baik. Lanjut ke ayat 81-nya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi Allah pernah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Dan Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Dan di ayat ke-83-nya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari ajaran agama Allah? Padahal kepadanya telah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Bapak Ibu, saya mau nanya, Bapak Ibu sujud ruku ini suka atau terpaksa? Suka atau terpaksa? Mengaku ayana terpaksa, bisa bab dititah ku Allah. Padahal harusnya suka. Kalau suka gimana Bu? Sholat lohor dengan 4 rakaat ngumpul. Sancana rawatib heula 2 rakaat qobliyah. Sanggeusna 2 rakaat ba'diyah. Eta nu suka. Bakat ku suka menang teu tambah menang. Qobliyahna mau 4, rawatibna, ba'diyahna mau 4 menang. Tapi da urang mah harga pas wae Bu. Geus mah harga pas pakai cepet bagi punya. Sakalina aya nu imam lila, imam lila. Mana suka teh ibu teh? Kan gitu ya. Dadas Bu. Ngaku teh ayeuna teh rina muncang naon, geus mau malah bisa deui. Astagfirullahaladzim, punya abdi lamun salat teh dilale-lale dingke-engke. Nah, kan gitu. Wailul lil musallin. Nah, itu teh salat teh dingke-engke di bagianna nah, pasti hirupna di dunia sangsara, di akhirat masuk terang jelema nu ngasok melalaikan salat. Gimana bisa melalaikan salat teh? Nu teu cinta karena salat. Ibu dites kali deh ya. Ibu cinta sholat? Geus ngarti naon nusuk dibacai dina sholat. Cinta mah kudu ngarti, Bu.
Ngerti ente naon ngerti Rabbi firli warhamni warjubni warjuni warmani wahduni walbini wapani. Lamun geus ngarti kana eta moal hayang urang teh geus tinggal laksanakeun kehidupan. Terus da eta teh udah lapan teh pakai komplit ya. Dia mau masuk. Ya Allah. Anak itu teu kudu diomongkeun kana geus tadi. Ya, lamun salatna benar. Makanya orang yang salatnya benar pasti akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nu salatna bener pasti bakal tenang hirupna. Jadi lamun Bapak Ibu aya teh tenang, eta teh berarti salat teh bener. Bener ke salat. Terus tak syukuri masuk ke negara lamun aya anak buah belat banyak masalah adzan salat. Aduh, abdi mah kotor. Nah, eta penyakit sabenerna maneh. Kita salat ngarasa kotor. Aikeur salat ngarasa kotor, aikeur salat ngarasa kotor. Aneh teh. Atau kotor mah tidak dipicu. Terus Pak. Ya. Selain gitu Pak. Nah, apa? Tuntina sholat di bawah karena luar sholat. Lanjutkan. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anaknya. Dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itulah yang dimaksud dengan maghdub dan dolin. Mereka itu menganggap Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan nabi-nabi yang lain itu berbeda dengan nabi yang selanjutnya. Padahal dari Allah cuma satu, Islam. Jadi tidak ada itu yang namanya Yahudi, itu tidak ada yang namanya Nasrani dari Allah, itu tidak ada agamanya, ada Islam. Inna dina indallahil Islam. Kama yang jabatabi ghairul Islam. Nah kan disebutkan di ayat ini. Pada siapa mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka tidak akan diterima, tidak akan dikabul ya, dari penghambaannya atau dari agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kasih tahu Bapak Ibu yang sekarang mengandung agama lain, ada ayat yang menyebutkan begitu. Siapa yang berkata itu yang bikin kamu kan gitu. Percaya enggak? Itulah ada maghdub dan jelas Bu. Jadi kalau Bapak ingin tahu maghdubi alaihim waladhdallin di ayat ke-75 sampai ke ayat ke-85 ini dijelaskan di Al-Qur'an. Ya. Gitu, jelas kan berarti siapa sih maghdub, siapa sih dhalin? Apakah Nabi Ibrahim termasuk Yahudi? Apakah Nabi Isa termasuk Yahudi? Apakah Nabi Isa termasuk Nasrani? Tidak, semuanya Islam. Muslimun. Di sini disebutkan baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Semuanya itu adalah muslim. Ya Bu ya. Jarang ya ngaji gitu. Jadi agama lain di mana? Deui tanyakeun ka manehna. Tapi manehna nanti bukan ahli-ahli kitab nusa muter-muter lidah. Ngomong kan ngadengkeun marang. Kayak gitu Bu ya. Kayak pada itu bukan itunya yuk ulang katemu ngapain. Ulang asup kadinya. Rame kok. Gitu ya. Kayak di luhur mah Allahu ahad. Nah, kan gitu. Di Masjidil Aqsa itu. Nah, diharap bulan itu bisa gitu. Aman, damai, aman. Tenang, pek wae di dieu ge lamun aya agama lain kan teu diganggu. Tapi itu bejaan bahwa mereka itu di Al-Quran disebutkan seperti itu. Artinya apa? Untuk kita bentengi jangan sampai anak cucu kita miluankan gitu sabab ini dasar. Adapun mereka mau ikut sama kita monggo, tapi kita tidak enak ikut sama mereka. Laku itu mereka maunya kita ikut mereka. Makanya bikinlah cara-cara lilin, kayak kuncung. Itu dulu kan tuh Bapak Ibu goblok gitu kita Bu. Masa Ibu gitu? Karena tuntutan dari anak dan dari cucu, jangan
ieu mah demi anak aja tai kalau iringan pacara anu